Ya, manajemen produksi agribisnis. Sekarang kita akan membahas ruang lingkup dari produksi agribisnis itu sendiri. Yang pertama, tujuannya ya memahami konsep dari manajemen produksi agribisnis. Kemudian yang kedua, memahami ruang lingkup manajemen produksi usaha produksi pertanian. Kemudian memahami proses perencanaan produksi pertanian, memahami ruang lingkup manajemen usaha pengolahan hasil pertanian, dan yang terakhir memahami proses pengolahan hasil pertanian. Jadi ini ada beberapa tujuan gitu ya. Sebenarnya di prodi agribisnis itu kan dulu pernah ada ya pengantar agribisnis. Itu hanya kita pelajari yang berkaitan dengan subsistem hulu sampai hilir saja yang kita pelajari di situ. Tetapi ada juga ya manajemen agribisnis gitu. Jadi lebih kepada manajemennya ya, penggunaan fungsi-fungsi POAC itu ya, perencanaan, organizing, equating, sama controlling. Kalau kemarin yang kita pelajari di mana di pengantar agribisnis itu kan tidak ke sana ya, hanya di subsistem input, kemudian subsistem off farm ya yang hulu, kemudian yang on farm, kemudian yang hilir seperti itu. Jadi di situ saja ya yang kita pelajari. Tapi ini lebih kepada manajemennya. Baik itu nanti manajemen di hulunya seperti apa gitu ya, kemudian manajemen produksi di on farm-nya itu seperti apa, kemudian manajemen produksi yang ada di hilirnya itu seperti apa ya, karena ini semuanya berkaitan dengan produksi juga. Kalau kita bicara input ya, penyediaan input itu seperti pupuk itu kan juga ada produksinya ya. Kemudian kita bicara on farm gitu, on farm atau di bidang usaha taninya itu juga ada produksinya, produksi pertaniannya ya, berkaitan dengan budidaya bercocok tanam ya, atau menanam komoditas itu. Sedangkan ketika kita bicara yang subsistem hilir itu kita bicara produksi hasil pertaniannya ya, di pengolahannya ya, dari produk primer yang dihasilkan on farm tadi kemudian diolah ya, diproduksi menjadi produk yang lain seperti itu. Nah, ini manajemennya ini seperti apa? Kayak gitu ya, itu kita bahas di sini. Yang pertama, produksi agribisnis itu sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis, di mana ada produk usaha pertanian, kita bicara pertanian secara luas, itu ada perikanan, ada peternakan, ada kehutanan, dan hasil olahan produk-produk tersebut. Gitu. Ini kita bicara produksi agribisnisnya. Sedangkan untuk manajemennya ya dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan. Ya, kita bicara manajemen ini biasanya mengarah kepada keputusan gitu ya. Karena ilmu manajemen ini ilmu seni ya, bukan ilmu teknik, tapi lebih kepada seni cara pengambilan keputusan. Untuk mendukung proses produksi agribisnis tadi, mulai dari keputusan perencanaan. Kalau misalnya nanti mau produksi di bidang on farm, perencanaannya seperti apa? Perencanaan lahannya, komoditasnya, bibitnya, gitu ya. Komoditas apa yang harus ditanam untuk saat ini, kemudian bibitnya harus seperti apa, gitu. Itu perencanaannya itu diperhatikan di situ, keputusan perencanaan. Setelah itu pengorganisasian ya, ini masing-masing subsistem itu pengorganisasiannya misalnya seperti apa.
Kemudian pelaksanaannya, pengawasan, pengendalian hingga ke evaluasi proses produksinya, baik dari hulu, on farm maupun yang hilir. Itu kalau bicara manajemen agribisnis. Itu ya. Lalu ini manajemen produksi pertanian, sebenarnya nggak jauh beda ya agribisnis sama pertanian kalau kita bicara secara umum. Tapi kalau orang agribisnis sendiri pasti tahu lah bedanya. Tapi kalau untuk orang umum gitu ya, produksi pertanian, produksi agribisnis itu tidak ada bedanya menurut mereka, seperti itu. Nah, usaha produksi pertanian, produksi primer sangat variatif dan sangat tergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan. Ini kita bicara produksi pertanian dan non pertanian gitu ya. Kalau non pertanian seperti pabrik itu tidak terikat, tidak tergantung ya dengan komoditas yang diusahakan seperti itu. Kalau kita bicara komoditas pertanian, berarti kita harus memperhatikan komoditas yang akan diusahakan tadi. Kemudian manajemen produksi pertanian mencakup seperti tadi ya, kegiatan perencanaan, pengorganisasian input-input dan sarana, kemudian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian. Seperti yang tadi, seperti itu. Ini di pembahasan ini, di slide ini kita membedakan antara manajemen produksi pertanian, ya pertanian termasuk di dalamnya itu agribisnis, dan produksi non pertanian, ya yang manufaktur seperti itu, kayak misalnya produksi mobil, ya produksi apa misalnya ya yang masuk ke non pertanian seperti itu. Itu di slide ini kita berbicara perbedaan antara pertanian dan non pertanian. Sehingga ini tergantung kepada jenis komoditas yang diusahakan seperti itu. Mungkin kalau kalian mengambil mata kuliah manajemen produksi di fakultas bukan pertanian, mungkin tidak seperti ini pembahasannya, langsung aja gitu ya, langsung ya sebentar ya. Kalau kita bicara produksi non pertanian itu terkait raw materialnya atau bahan mentahnya itu kan mereka bisa dari produksi dari pabrik yang lain gitu ya, kayak gitu. Kalau ini berkaitan dengan pertanian, maka yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana mendapatkan kualitas dan kuantitas dari komoditas yang akan diproduksi itu tadi. Nah, ini ruang lingkup dari manajemen produksi pertanian. Yang pertama, tadi ya, perencanaannya itu seperti apa? Yang pertama, pemilihan komoditas pertaniannya, kemudian yang di bidang perencanaannya ya, kemudian pemilihan lokasi produksinya, kemudian skala usaha pertaniannya, kemudian perencanaan proses produksi pertanian. Ini nanti yang ada di dalam fungsi perencanaan, seperti itu. Seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan ya, penempatan lokasi ini bisa dari dua pertimbangan, bisa mempertimbangkan dari sisi kedekatan dengan bahan baku dan juga dari sisi kedekatan dengan pasar, seperti itu. Pengorganisasian ini masuk ke fungsi pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini nanti yang diorganisasikan adalah input-input dan sarana produksi pertanian. Mungkin yang dulu pernah mengambil dasar-dasar manajemen sudah tergambar ya, gimana sih pengorganisasian itu, seperti itu, fungsi pengorganisasian itu seperti apa. Kemudian
Berikutnya fungsi atau kegiatan produksi pertanian itu sendiri, ya. Langsung kepada tadi setelah merencanakan, kemudian input-inputnya apa saja, sarana produksi yang akan digunakan itu apa saja, itu diorganisasikan, diorganizing, lalu actuating-nya gitu ya, pelaksanaannya dari kegiatan produksi tersebut. Ini baik di on farm maupun off farm-nya ya, seperti itu. Kemudian pengawasan produksi pertanian. Pengawasannya ini sebagian besar hampir sama dengan manajemen secara umum gitu. Yang kelima evaluasi, lalu yang terakhir pengendaliannya. Ya supaya kegiatan manajemennya itu atau produknya ketika kita bicara produksi di sini supaya bagaimana sistem yang sudah dibangun itu terkendali, dapat dikendalikan. Maksudnya tetap apa namanya, tetap bagus gitu ya. Jadi kalau nanti ada kesalahan itu ada pengoreksian di sana. Kemudian nanti ada perbaikan. Ini siklus ya. Setelah pengendalian, oh ternyata ada hal baru nih, lalu nanti ada proses perencanaan lagi. Terusnya begitu. Seperti itu. Nah, terkait dengan pemilihan komoditas pertaniannya, di sini pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha produksi pertanian atau agribisnis tadi. Karena apa? Karena sekali lagi kaitannya dengan produksi pertanian ini komoditas ya, pemilihan komoditas ini perlu diperhatikan karena seperti contohnya ya, pabrik Indofood yang bekerja sama dengan petani misalnya sebagai supplier. Nah, ini perlu memberikan standar-standar khusus ya. Misalnya yang tomat contohnya. Tomatnya yang seperti apa ya, kemudian ukurannya yang seperti apa, tingkat kematangannya seperti apa. Itu perlu ada standar khusus ya agar apa namanya, keberhasilan dari usaha produksi pertanian tadi itu dapat dicapai seperti itu. Karena kan nanti sedikit aja mungkin dari sisi tingkat kematangannya mungkin terlalu berlebih atau terlalu matang misalnya, itu bisa aja akan mengurangi kualitas seperti itu. Kemudian ini kaitannya dengan komoditas ya. Komoditas yang bernilai ekonomis tinggi akan menjadi prioritas utama, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan pemasarannya. Seperti itu. Tentunya kalau bernilai ekonomis tinggi pasti juga sebanding dengan kualitasnya. Seperti itu ya. Kemudian bisa terjadi komoditas bernilai ekonomis dalam produksi tetapi tidak dapat untuk daerah produksi dan wilayah pemasaran yang akan dituju. Karena perlu diperhatikan dari segmentasi pasarnya juga gitu. Ini kan sudah mulai melibatkan fungsi atau apa namanya bagian pemasaran gitu ya. Jadi oh ternyata orang di daerah sini di wilayah ini ternyata untuk harga yang sedikit mahal itu mereka nggak beli sehingga produknya nggak laku gitu ya. Kemudian komoditas yang telah dipilih selanjutnya ditetapkan jenisnya atau varietasnya sesuai dengan kondisi topografi dan iklim lokasi yang direncanakan. Seperti itu. Ini masih di dalam fungsi perencanaan. Ya, jadi fungsi perencanaan itu kita kerjakan sekarang gitu ya, tapi nanti akan diputuskan. Maksudnya diputuskan sekarang tapi itu untuk yang akan datang kan gitu. Itu kalau perencanaan. Ini perlu diperhatikan topografi dan iklim karena ketika nanti apa namanya proses produksi
itu tidak akan berjalan dengan lancar ketika bahan bakunya tersendat. Karena apa? Ternyata pada saat iklim tertentu, ternyata produksi dari komoditas tersebut kualitasnya berkurang misalnya. Ya, makanya perlu diperhatikan di situ. Setelah komoditas, ya, kemudian dari sisi pemilihan lokasi dan penempatan fasilitasnya. Untuk usaha agribisnis yang skalanya kecil, ini mungkin pemilihan lokasi produksinya tidak menjadi suatu prioritas, ya. Misalnya UMKM seperti itu ya. Karena umumnya produksi dilakukan di daerah domisili para petani. Itu kalau skalanya kecil. Namun ketika usaha agribisnis tersebut berskala menengah ke atas, seperti contohnya perusahaan perkebunan ya yang skalanya besar, kemudian peternakan yang misalnya sudah skala bisnis ya, skala besar gitu, kemudian perikanan dan dikelola oleh perusahaan dengan modal investasi yang berjumlah besar, maka pemilihan lokasi di sini akan besar pengaruhnya bagi keberhasilan dan kesinambungan dari usaha tersebut. Nah, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini, yang pertama, ketersediaan tenaga kerja. Nah, ini kalau berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, ini berarti nanti yang ini manajemen operasi ya, yang berperan di sana, seperti itu. Ketersediaan tenaga kerja di sana seperti apa? Kalau tenaga kerja itu bukan hanya dari sisi jumlahnya saja ya, tapi keterampilannya. Bisa jadi di daerah tersebut banyak banyak penduduk ya. Hanya saja dari sisi kriterianya masih belum memenuhi. Makanya kenapa ketersediaan tenaga kerja ini perlu? Karena keterampilan itu yang dibutuhkan. Ketika tenaga kerja ini nanti didapatkannya itu sulit, kemudian jauh gitu ya, untuk mendapatkannya itu jauh, mendatangkan dari mana, dari daerah mana misalnya, itu tentunya nanti ke biayanya, ya, ke ongkos tenaga kerjanya itu sendiri nanti akan lebih besar gitu. Tetapi berbeda ketika tenaga kerja itu didapatkan di daerah tersebut. Atau gini juga, bisa jadi untuk tenaga kerja ini kaitannya dengan UMR ya, UMR. Ketika produksinya di wilayah kota-kota besar mungkin ya, itu pasti upahnya itu akan mengikuti UMR di sana, seperti itu. Kayak misalnya di Kalimantan gitu ya, itu UMR-nya tinggi, seperti itu. Itu ketersediaan tenaga kerja kaitannya dengan pemilihan lokasi. Kemudian ketersediaan prasarana dan sarana fisik penunjang, kayak infrastruktur gitu ya. Kalau misalnya kita mau produksi skala besar, tetapi di kawasan terpencil misalnya yang infrastrukturnya ini masih kurang bagus, ini juga sama nanti kaitannya dengan biaya gitu. Kan tidak terlepas dengan biaya ya, apapun kegiatannya di dalam bisnis itu tidak terlepas dengan biaya. Tujuannya apakah mau memaksimalkan keuntungan, itu tetap harus meminimumkan biaya kan begitu. Jadi ketersediaan sarana prasarana, misalnya mau produksi apa, kemudian mudah nggak didapatkan sarana penunjangnya tadi, seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan, ya. Lalu lokasi pemasarannya juga, gitu. Seperti yang tadi saya singgung di awal, lokasi pemasarannya. Apakah dekat dengan lokasi pemasaran? Tapi untuk saat ini ya, untuk dengan dengan teknologi yang sudah sedemikian canggih, bisa diatasi mungkin dengan pesawat barangkali ya, tapi ya tetap aja mahal nantinya. Ya, kita mempertimbangkan biaya lagi. Dan ini ketersediaan insentif wilayah.
seperti itu. Misalnya yang insentif wilayah ini kebijakan pajaknya di suatu wilayah tersebut gitu ya. Apakah aturan-aturan daerahnya, aturan dari pemerintahnya itu menyulitkan misalnya, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Ya. Kemudian ada nggak kebijakan investasi, ya kebijakan investasi misalnya karena di daerah tertentu gitu ya tidak diperbolehkan aturan daerahnya seperti itu. Atau dari segi budaya pelayanan publiknya, ya birokrasinya itu apakah berbelit-belit atau tidak, gitu. Itu juga jadi pertimbangan seperti itu. Jadi insentif wilayah ini merupakan faktor pertimbangan dalam menentukan keputusan lokasi tadi. Masih banyak hal yang lain sebenarnya yang perlu dipertimbangkan itu ya, seperti alat telekomunikasi ya. Untuk apa? Untuk transfer informasi. Sekarang kan informasi itu sangat penting sekali ya. Misalnya di sana harga naik, kalau informasinya itu lambat ya, artinya itu tidak terjadi simetris information ya. Jadi bisa jadi yang di wilayah pusat misalnya harganya turun misalnya ya, harinya turun karena informasinya lambat ke daerah, dia harganya masih naik aja misalnya. Itu kan pentingnya telekomunikasi. Kaitannya tadi dengan lokasi pemasaran tadi, ini hanya untuk komoditas-komoditas tertentu saja ya barangkali. Seperti produk hortikultura yang memang dia itu tidak bisa tahan lama. Tapi untuk yang komoditas pangan itu masih bisa diakali ya, di apa strateginya itu bisa dengan proses pengeringan supaya lebih tahan lama. Itu untuk komoditas tertentu seperti itu. Jadi perlu dilihat lagi komoditasnya atau usahanya itu usaha apa seperti itu. Namun pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, jarak antara lokasi produksi dan lokasi pasar itu tidak terlalu menjadi prioritas gitu ya, karena dengan adanya teknologi dan daya tahan produk seperti tadi, yang bisa diperpanjang dengan cara teknologi apa misalnya ya, pengeringan dan lain sebagainya itu dapat bisa jadi strategi seperti itu. Ya mungkin sampai ini saja ya. Jadi perencanaan proses produksi pertanian tadi ya, ini masih bicara tentang perencanaan. Setelah menetapkan jenis dan varietas komoditasnya yang akan diusahakan tadi, kemudian lokasinya ya, kemudian mulai merencanakan proses produksinya seperti apa. Yang paling penting dalam perencanaan ini adalah ketersediaan anggaran ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merencanakan sedemikian rupa, tetapi anggarannya tidak mencukupi, ya sama aja gitu. Jadi ini nanti kaitannya dengan skala usahanya seperti itu. Skala usaha yang besar tentunya dia memiliki anggaran yang besar pula, seperti itu. Ya itu barangkali yang materi untuk hari ini, lanjutan dari materi minggu kemarin.